Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Baik, kita akan mulai dari yang tadi ditanyakan, bagaimana tips dan triknya mensiasati, menyikapi kondisi market dengan posisi pagi kerja sampai jam 5 misalnya. Maka yang pertama yang nanti harus perhatikan waktu yang benar-benar free ini. Kemudian setelah waktu ini free, maka alokasikan atau kita siapkan waktu itu 1 hingga 3 jam. Karena kita bermainnya day trading. Kalau scalping bisa hitungan menit. Tapi karena day trading, maka siapkan waktu yang longgar itu 1 sampai 3 jam. Yang selanjutnya targetkan profit untuk sedikit lebih ya. Misalnya nanti kita bahas dulu ya. Yang kedua adalah targetkan profit sedikit lebih ya, dilebihkan dari kondisi biasanya karena jam kerjanya terbatas. Mengingat jam 5 baru selesai, artinya di persiapan untuk kita buka chat itu setidaknya jam 6 ke atas nantinya ya, sehingga jam 6 sampai jam 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada sekitar waktu 5 jam. Ini harus dimaksimalkan. Kita tidak mungkin 1 jam profit yang banyak, tidak mungkin kita 2 jam langsung profit yang banyak. Karena itu kita alokasikan waktu yang agak panjang. Nanti waktu itu juga tidak bisa kita tiap jam mengambil keuntungan. Ada kalanya saatnya nanti kita entry juga sesuai dengan target, ada kalanya saat transaksi marketnya berbalik ya. Karena itu kita alokasikan, kita siapkan waktunya yang lebih. Kemudian yang ketiga, gunakan trigger yang benar-benar sudah mendekati valid. Jadi jangan asal, tapi gunakan trigger yang benar-benar valid. Nanti kita bahas berikutnya. Kemudian yang keempat, di sela-sela waktu ya antara jam 6 sampai jam 11 itu, maka maksimalkan, hitung semuanya, baik targetnya tadi, baik resikonya. Pastikan di antara 1 sampai 3 jam ini sudah tercapai. Ya, pastikan 1 sampai 3 jam ini tercapai. Jadi kita dipacu dengan waktu maksimal 5 jam, tapi ambil di antara waktu itu 1 sampai 3 jam untuk terpenuhi target kita. Gunakan trigger itu yang kemarin kita sampaikan, pemicunya atau indikasi yang kuat untuk memastikan kita bisa entry di situ. Yang keempat, ini batasi maksimal jam 12 tadi ya. Batasi maksimal jam 11. Suka atau tidak suka, ini jam 11 ini jam 23 ya. Bukan jam 11 siang tapi jam 23. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, usahakan jam 11 malam itu exit. Dalam kondisi terpaksa ya pokoknya di bawah jam 12. Karena itu nanti di awal begitu salah, segera kita lakukan batasan, segera kita lakukan recovery. Ada 4 ini yang nanti harus kita perhatikan. 1, waktu yang free. Saya akan bahas dulu waktu yang free, waktu yang bebas. Itu sesuaikan dengan yang menjadi longgar kita ya. Tadi di kerjanya mungkin jam pagi jam 8 sampai jam 5 misalnya ya, mungkin ada istirahat sebentar, mungkin perjalanan, mungkin mandi dan sebagainya ya. Kira-kira masuk ini paling sekitar jam tujuan 19 sampai jam 23, kira-kira di antara ini. Nah, ambil waktu yang benar-benar kita ini tidak ada halangan. Misalkan, oh ini terbentur dengan isya misalkan, atau terbentur dengan apa lagi.
Nah, pastikan kita di antara jam ini sudah siap mengalokasikan waktu 1 hingga 3 jam. Ini untuk mencapai target kita, target yang kita butuhkan. Lah, kenapa mesti harus target? Trading ya trading, jalankan saja. Iya, kalau kita tidak punya rencana, nanti kita kehausan. Nanti kita akan haus terus-menerus, profit kita tidak akan ada batasnya. Lah, kan sudah ada yang realistis, yang wajar. Memang ada yang realistis, tetapi kalau kita sudah punya gambaran, tentu akan lebih terstruktur, akan lebih tertata di sana. Misal, target kita berapa? Ya, sekali lagi, target bukan berarti trading kita batasi. Trading kenapa harus ditargetkan? Trading yang trading jalankan saja. Memang betul, jalankan saja, ikuti saja. Nah, target juga tidak selalu harus tercapai dengan angka yang sama. Target tidak harus fix di angka itu, tetapi minimal di dalam benak kita ada rencana. Misalnya kita mentargetkan 1 hari 0,5% atau 1%. Kira-kira mana yang kita anggap paling realistis? Kira-kira mana yang kita anggap paling mudah kita dapatkan? Misal, saya mengambil 1%, sudah. Coba dengan 1%. Modal kita berapa misalnya? Oke, modal misalkan 1.000 ya, enggak usah terlalu muluk-muluk, 1.000 dolar. Artinya 1 hari kita hanya butuh 10 dolar. 1 hari kita hanya butuh 10 dolar. Kemudian sudah siap. Yang pertama, kita 1 hari target 10 dolar. Kemudian yang kedua, selalu ini diprioritaskan, di angka-angka ini selalu diprioritaskan, karena ini berhubungan dengan nanti lama dan tidaknya kita transaksi itu, berapa kali kita harus entry, sehingga ada struktur yang bisa kita ikuti nanti, ada sistem yang bisa kita gunakan. Misalnya kita gunakan resiko per transaksi ya, misalkan saya gunakan resiko per transaksi 2% per transaksi, artinya 2% dari 1.000 adalah 20 dolar. Resiko dalam satu transaksi adalah 20 dolar. Kemudian kita membatasi ya, ketika saya entry satu transaksi itu saya batasi maksimal berapa kalau nanti salah. Nah, biasanya kalau di emas kita gunakan antara 500 hingga 700 ya. Tapi ada kalanya nanti kita bisa toleransikan sampai 1.000 pergerakannya. Itu artinya tidak hanya tergantung pada angka, tetapi pada kondisi support resistennya di mana. Oke, kita mengambil yang tengahnya, resiko misalnya. Kita mengambil resiko 500 pip, 500 pergerakan. Setiap transaksi kita batasi maksimum 500. Oke, kita menghitung lotnya. Lotnya 20 dibagi 500. Ya, 20 dibagi 500. Kita hitung dulu biar nanti kita mudah menggunakan lotnya ya. 20 kita bagi 500. Maka lot kita adalah 0,04. Setiap 1 kali transaksi maksimum lot kita adalah 0,04. Oke, sekarang kita pelan-pelan kita gunakan ya. Pelan-pelan kita gunakan. Pertama tadi modal. Oke, waktu 1 sampai 3 jam. Kemudian modal misalnya 1.000 dolar. Target, ini target 1 hari 10 dolar per hari. Oke, resiko kita ambil 2% dari modal sama dengan 20 dolar per hari, per transaksi. Kemudian batasan exit adalah 500 pip. Kemudian lot yang kita gunakan
maksimum adalah 0,04. Ini kita ambil separuhnya saja, 0,02. Kita gunakan 0,02, tidak digunakan semuanya ya, nanti untuk antisipasi. Nah sekarang target sudah ada $10. Kemudian batasan resiko, ini batasan exit resiko $500. Batasan resiko ya, bukan exit, exit bisa profit. Nah kemudian batasan profit atau bukan batasan profit ya, target profit per transaksi ya, profit per transaksi ya berapa. Di malam hari ketika kita masuk di marketnya Amerika dan Eropa, target itu bisa lebih besar ya, target bisa 200 sampai 400 per transaksi ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita exit di awal ya, mungkin di angka 100 pip boleh. Yang paling gampang itu 100 ya, paling gampang 100, tetapi nanti waktunya juga lebih cepat ya, kita setengah scalping nantinya. Yang paling lebih banyak atau lebih potensinya lebih kita dapatnya tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak kita transaksi, maka ambil di antara 200 hingga 400. Sehingga untuk mendapatkan $10, untuk mendapatkan $10 dengan lot 0,02, maka dibutuhkan berapa pip ya, kita tinggal bagi $10, kita bagi dengan 0,02, maka kita butuh 500 pip. Nah tentu 500 dalam satu kali transaksi bisa jadi berat nantinya, maka kita bagi 2 atau kita bagi 3. Kalau bagi 3 berarti per transaksi 150 ya, silakan nanti dikelola sendiri ya. Yang penting targetnya antara 3 jam ini harus mendapatkan 500 pergerakan ya. Bisa dibagi menjadi 1, bisa 2, bisa 3, atau kita jalankan, misalkan kita menggunakan buy sell lot 0,2, dapatnya 100 atau dapatnya 150 pergerakan, kita exit. Sehingga kalau 100 maka ini profitnya adalah $2. Kalau 100 berarti harus 5 kali transaksi. Nah ada kalanya juga nanti kan tidak selalu 100 target kita, bisa kadang lebih banyak mengikuti kondisi marketnya.